Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran kelompok kami mengenai indeks harga saham yang disajikan oleh kelompok kami sendiri, yaitu kelompok 7 mata kuliah pasar modal bersama dosen pengampu Ibu Dita Eka Partiwi Sirait, SE MSI. Adapun anggota kelompok kami yaitu Afsyanaya Afdal, Lydia Hutapea, Nadila Putri, Noprin Geopani Malau, Nur Julaiha, dan Tesya Simanjuntak. Subtema yang akan kami bahas yaitu ada definisi indeks harga saham, fungsi indeks harga saham, jenis-jenis indeks harga saham, dan metode perhitungan indeks harga saham. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama itu indeks harga saham. Indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Indeks itu sendiri merupakan sebuah pedoman bagi para investor untuk melakukan investasi, khususnya saham di pasar modal. Jadi, indeks harga saham itu adalah suatu peta grafik yang mana menggambarkan tentang perjalanan atau perubahan-perubahan kondisi sebuah pasar modal dari waktu ke waktu. Jenis indeks harga saham ini bukan untuk melihat perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, tetapi juga sebuah alat bagi investor untuk mempertimbangkan dalam melakukan investasi, dan juga indeks ini mempunyai fungsi. Nah, salah satunya sebagai indikator tren pasar. Materi selanjutnya ada fungsi indeks harga saham. Nah, fungsi indeks harga saham ini terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama itu sebagai indikator tren pasar, yang kedua indikator tingkat keuntungan, yang ketiga memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif, yang keempat memfasilitasi perkembangan produk derivatif, dan yang terakhir itu ada tolak ukur kinerja suatu portofolio. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang indeks harga saham individu dan indeks harga saham gabungan. Saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang indeks harga saham individu. Harga saham individu adalah indeks yang menggambarkan pergerakan harga dari masing-masing saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan merupakan saham teraktif pada kurun waktu tertentu. Indeks harga saham individu hanya menunjukkan perubahan dari suatu harga saham suatu perusahaan. Indeks ini tidak bisa untuk mengukur harga dari suatu saham perusahaan tertentu, atau dapat dikatakan bahwa indeks harga saham individu merupakan suatu nilai yang mempunyai fungsi untuk mengukur kinerja kerja suatu saham tertentu terhadap harga dasarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah indeks yang digunakan sebagai indikator pergerakan harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG akan menunjukkan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini yang paling banyak digunakan sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan pasar modal. IHSG dapat digunakan untuk menilai situasi pasar secara umum atau mengukur apakah harga saham mengalami kenaikan atau penurunan. Indeks harga saham ini melibatkan seluruh harga saham yang tercatat di bursa. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis indeks saham. Yang pertama itu ada IHSI, indeks harga saham individu. Indeks ini menggambarkan pergerakan harga dari masing-masing saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini menunjukkan perubahan dari suatu harga saham suatu perusahaan. Indeks ini tidak bisa untuk mengukur harga dari suatu saham perusahaan tertentu, atau dapat dikatakan bahwa indeks ini merupakan suatu nilai yang mempunyai fungsi untuk mengukur kinerja kerja suatu saham tertentu terhadap harga dasarnya. Yang kedua ada IHSG, indeks harga saham gabungan. Indeks ini menggunakan semua emiten yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Yang ketiga ada indeks sektoral, yaitu indeks ini menggunakan semua emiten yang termasuk dalam masing-masing sektor. Yang keempat ada indeks LQ45. Indeks ini menggunakan 45 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
Yang kelima itu ada Jakarta Islamic Index atau disingkat JII. Indeks ini menggunakan 30 emiten yang masuk dalam kriteria syariah dan termasuk saham yang memiliki kapitalisasi besar dan likuiditas tinggi. Yang keenam itu ada Indeks Kompas 100. Indeks ini menggunakan 100 saham yang dipilih berdasarkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Yang ketujuh ada Indeks Papan Utama. Indeks ini menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan utama. Selanjutnya yang terakhir ada Indeks Papan Pengembangan. Indeks ini menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan pengembangan. Pertama adalah metode perhitungan indeks harga saham individu. Ada contoh soal yang pertama itu Bank Maju Jaya menerbitkan saham dengan harga perdana Rp1.750 yang hari pertama diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta yang ditutup dengan harga Rp1.900. Berapakah nilai indeks individual saham Bank Maju pada harga tersebut? Jawabnya, indeks harga saham individu isi dengan rumus HT per HO dikali 100%. HT adalah harga pasar pada waktu tertentu dan HO adalah harga dasar. Jadi dapat jawabannya yang pertama itu isi sama dengan HT per HO dikali 100% sama dengan 1.750 dikali 100% sama dengan 1.08571 dikali 100% sama dengan 108.571 100%. Metode perhitungan indeks harga saham gabungan IHSG. Tentukan indeks harga saham gabungan di mana perhitungan didasarkan pada 3 jenis saham, yaitu saham ADESA, saham Aquas, dan saham Sunquas. Hari dasar ditentukan 22 Agustus 2020. Pada hari itu saham ADESA ditutup dengan harga 2.500, saham Aquas 5.000, sedangkan saham Sunquas 1.500. Jumlah saham ADESA 1.000 lembar, saham Aquas 2.000 lembar, dan saham Sunquas 3.000 lembar. Nah, pada tanggal 27 Agustus, harga mengalami perubahan sebagai berikut. Saham ADESA 2.600, saham Aqua 4.800, dan saham Sunquas 1.700. Hitunglah indeks harga saham gabungan pada tanggal 27 Agustus 2020. Untuk penyelesaian indeks harga saham gabungan yaitu sigma HT dikali jumlah saham dibagi dengan sigma H0 dikali dengan jumlah saham dikali 100%, dan kita masukkan di rumus sehingga didapatkan bahwa IHSG sama dengan 101,765%. Kedua cara yang telah kita bahas tadi dalam menentukan baik indeks harga saham individu maupun IHSG merupakan cara yang sederhana atau disebut tertimbang. Metode perhitungan angka indeks dengan menggunakan timbangan atau pembobotan dikemukakan oleh Las Peires dan Posky. Kedua orang ini menggunakan faktor timbangan yang berbeda. Las Peires mendasarkan pada jumlah saham pada waktu dasar, sedangkan Posky menggunakan jumlah saham pada waktu yang berlaku atau waktu sekarang. Kemudian cara Las Peires, perhitungan indeks pada cara Las Peires, cara dengan menggunakan tahun dasar. Ini ditekankan pada jumlah barang, dalam hal ini saham, pada waktu dasar sebagai bobot terhadap harga, di mana formulanya adalah indeks Las Peires sama dengan sigma PNQ0 dibagi dengan sigma P0 Q0 dikali dengan 100, di mana PN adalah harga pada waktu tertentu, P0 adalah harga pada waktu dasar, QN adalah jumlah pada waktu tertentu, dan Q0 merupakan jumlah pada waktu dasar. Contoh soal, hitunglah besarnya indeks Las Peires dari data di bawah ini dengan menggunakan waktu dasar 2019. Nah, kita hitung dulu nilai PN dengan Q0-nya, yaitu PN dikali dengan Q0 kita dapatkan 14.490.000 dan seterusnya. Kemudian nilai P0 Q0-nya kita dapatkan 13.440.000 dan seterusnya. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, sigma dari PN Q0 sama dengan 29.740.000 dibagi dengan nilai dari sigma P0 Q0 sama dengan 27.545.000 dikali 100. Maka kita dapatkan indeks Las Peires-nya sebesar 107,97. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model indeks Las Peires, diperoleh angka indeksnya sebesar 107,97, yakni terjadi kenaikan sebesar 7,97% dibandingkan dengan harga-harga pada tahun sebelumnya untuk pembelian keempat saham di atas.
Berbeda dengan cara Poski, perhitungan indeks pada cara Poski ini ditekankan pada jumlah barang, dalam hal ini saham, pada waktu yang ditentukan atau pada waktu tertentu sebagai bobot terhadap harga. Adapun formulanya yaitu indeks Poski sama dengan sigma PN QN dibagi dengan sigma P0 QN dikali 100. Nah, untuk contoh soalnya, hitunglah besarnya indeks Poski pada tabel berikut dengan menggunakan waktu dasar 2019. Jadi kita hitung dulu nilai PNQN-nya, kita dapatkan 15.180.000. Itu didapat dari mana? Didapat dari 3.450 dikali dengan 4.400. Kita kalikan dan didapatkan sigma PNQN-nya sama dengan 31.992.000. Kemudian kita cari nilai P0 dengan QN-nya, kita dapatkan P0 itu 3.200 dikali dengan QN-nya 4.400, didapatkan 14.080.000 dan seterusnya. Ketika kita masukkan ke dalam rumusnya, kita dapatkan bahwa sigma dari PNQN sama dengan 31.992.000 dibagi dengan sigma P0 QN-nya 29.690.000 dikali dengan 100. Maka kita dapatkan 107,75. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan model indeks Poski, diperoleh angka indeksnya sebesar 107,75. Ini terjadi kenaikan sebesar 7,75% dibandingkan dengan harga-harga pada tahun sebelumnya atau pada tahun dasar yaitu 2019 untuk pembelian keempat macam barang, dalam hal ini adalah saham pada waktu tersebut. Untuk menjembatani kedua rumus di atas, baik Las Peres maupun Poski, maka ada dua rumus lain yang digunakan untuk menghitung indeks harga saham gabungan, yaitu menurut Irving Fisher dan Dropfish. Yang pertama yaitu indeks Dropfish. Indeks Dropfish digunakan untuk mengantisipasi penentuan angka indeks jika indeks Poski dan indeks Las Peres terjadi perbedaan yang terlalu jauh angkanya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa indeks Dropfish dan indeks Fisher ini merupakan indeks perhitungan untuk mencari nilai tengah dari nilai indeks Poski dan indeks Las Peres. Rumusnya sangat mudah, yaitu indeks Dropfish sama dengan indeks Las Peres ditambah dengan indeks Poski dibagi 2. Nah, jika kita ambil nilai dari contoh soal tadi, di mana kita dapatkan bahwa indeks Las Peres sama dengan 107,97 ditambah dengan indeks Poski 107,75 dibagi 2, maka kita dapatkan nilai tengahnya yaitu 107,86. Sama dengan indeks Fisher, perhitungan indeks pada cara ini dikatakan sebagai indeks ideal karena nilai indeks Fisher diperoleh dari akar kuadrat indeks Las Peres dan Poski. Maka indeks Fisher dapat dirumuskan sebagai indeks Fisher sama dengan akar kuadrat dari indeks Las Peres dikali dengan indeks Poski. Hitunglah nilai indeks Fisher berdasarkan nilai indeks Las Peres dan indeks Poski pada contoh sebelumnya, yaitu didapatkan juga akar kuadrat dari 107,97 kali 107,75 sama dengan 107,86. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai indeks harga saham.